Tapi kalau plus itu Mas Dian, plus itu sebenarnya adalah haji reguler. Jadi dia pakai kuota nasional. Kuota. Siap. Ifrod tamatu kiron. Bukan korin ya? Bukan korin, bukan kiron. Oke, baik. Kok ketawa saya gitu Mas Dian. Oke, baik. Sahabat Fresnel yang dimuliakan Allah, jadi ada tiga haji. Nah rangkaian haji sekarang Ustaz. Kok haji ini ada umrohnya atau haji ini haji aja gitu lah? Apakah haji yang kita tahu hanya di tempat-tempat haji? Karena saya pernah dengar itu al-hajju arafah gitu ya. Haji itu ya yang membedakan haji, yang ibadah haji intinya ya adalah Arafah. Ketika wukuf di Arafah. Nah itu gimana gitu Zat? Apakah ada tawafnya, kemudian itu urutannya gimana Zat? Ya. Nah urutannya gimana sih Zat? Jadi haji itu kan diselenggarakan di bulan-bulan tertentu ya. Artinya bulan Zulhijjah. Zulhijjah di tanggal 8 itu namanya hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah itu hari Tarwiyah, hari di mana umat muslimin yang melaksanakan haji itu mengambil mikot, mengambil niat. Mikotnya mikot zamani tapi. Mikot zamani. Nah, jadi mulainya itu bisa dibilang dari tanggal 8 mengambil niat, tanggal 9 bergeser ke Arafah untuk wukuf. Iya. Kemudian tanggal 10 itu sudah bisa bergeser ke Musdalifah. Jadi wukufnya itu dilaksanakannya kapan? Itu saat bergesernya matahari dari kepala ini Mas Dian. Jadi setelah duhur ya kurang lebih sampai tergelincir ke ufuk barat. Berarti maghrib ya. Maghrib ya. Kemudian setelah itu melanjutkan mabit di Musdalifah semalam sampai tanggal 10. Kemudian keesokan harinya bergeser ke Mina. Dari tanggal 11, 12, 13 itu untuk melempar jamarot. Mabit di Mina dan setiap harinya melempar jamarot ula wusta aqobah. Oh gitu. Setiap harinya. Berarti di 11, 12, 13 tuh sehari 3 kali. Maksudnya sehari sekali tapi langsung lempar ula. Gitu. Tiga ya. 3 jamarot itu. Wusta, ula, aqobah. Oh iya. Jadi bisa dibilang mulainya startnya dari tanggal 8 Zulhijjah, kemudian selesainya yang nafarsani itu selesainya di hari terakhir hari tasyrik. Oh gitu. Tanggal 13 berarti ya. Tanggal 13. Zulhijjah. Iya. Ya ini kita nanti akan bahas lagi detailnya itu. Apa sebenarnya secara ula, aqobah, wusta? Itu apa nanti kita akan bahas lagi. Menarik lagi tuh. Gitu. Kemudian tadi ada sampaikan nafar itu perlu dijelaskan lagi. Itu nanti masuknya ke fikih ya. Siap. Akan mantap sekali itu. Jadi kita kulik aja nih ya. Berarti tanggal 8 sampai tanggal 13 ya. Tanggal 8 niat. Itu posisi di Mekah. Di Mekah. Sudah di Mekah semua ya, di hotel Mekah. Ada kalau mikot kan ada 2 sebetulnya ya. Ada mikot Yamani. Bukan. Kalau orang juga. Karena Jogja biasanya nggak bisa bilang Z. Jadi iya. Oke, mikot Zamani sama Makani. Nah ini mikot Zamani tanggal 8. Untuk mikot Makaninya ada terpengaruhnya nggak Zat? Setahu saya itu tidak ada pengaruhnya. Jadi orang bisa ngambil mikot dari hotelnya. Hotel masing-masing. Gitu. Hotel ya. Kenapa sih Zat kalau di bukan maktab ya, sama ya? Maktab itu hotel. Bukan, maktab itu yang di Mina. Oh gitu. Maktab itu yang di Mina. Kalau yang di hotel ya itu kan berarti di kota Mekahnya gitu. Oh di hotel. Di Mina itu yang namanya maktab. Oh okay. Tenda itu loh. Oh tenda itu maktab. Glamping. Bukan glamping Mas. Glamping. Glamping itu kalau itu di jalan. Oke baik. Jadi di hotelnya berarti ya, bukan jadi nggak terikat sama Makani, mikot Makani. Oh jadi Zamani tanggal 8, kemudian tanggal 9 semua wukuf di Arafah, dan yang nggak haji disunahkan untuk puasa Arafah. Ya puasa Arafah, kemudian setelah itu tanggal 10 pindah ke Musdalifah. Kemudian keesokan harinya pindah ke Mina. Mabit dan juga lempar jumroh. Jadi itu ada ya nanti terkait nafar awal, nafar sani itu ya. Itu ada mengatakan setelah kita mabit di Musdalifah, kemudian kita lempar jumroh aqobah, setelah itu tawaf ifadah. Oh gitu. Terkait itu, Ustaz. Kan tadi tuh tempatnya di Arafah,
Mina, Musdalifah. Kapan ke Masjidil Haramnya? Ya, jadi- Kapan kemudian sa'inya? Kemudian tahalulnya kapan? Ya itu ketika kalau tergantung mau ngambil nafar awal atau nafar saninya. Kalau nafar awalnya itu, kalau kita mau nafar awal itu berarti setelah kita mabit hari pertama di Mina, lempar jumrah Aqabah. Setelah itu kita berpindah ke untuk tawaf ya, melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian setelah itu tahalul. Oh. Kalau umpamanya mau melaksanakan Itu selesai, kita- tahalul selesai. sudah selesai. Kemudian bayar dam. Bayar dam. Nah, kemudian kalau yang mau sampai nafar sani itu setelah hari tasyrik yang tanggal 13. kemudian nanti melakukan tawaf wadoh, sa'i, baru tahalul. Itu yang nafar sani. Jadi nafar itu istilah katanya itu adalah kloternya lah. Mau kloternya yang pertama atau yang kedua. Oh. Oh gitu, itu yang menentukan juga kita atau ada dari rombongan? Kita ada sendiri. Jadi kita mau nafar awal atau nafar sani gitu. Oh gitu. Oh siap. Terus utama mana? Lebih utama mana? Lebih utama yang mengerjakan haji. Insya Allah keutamanya sama aja sih. Karena yang tidak utama adalah yang tidak mengerjakan haji gitu. Lebih utamanya Saya sudah nunggu jawaban. Oke boleh. itu jawaban yang tidak menjawab. Oke, tetapi utamanya. tetapi setahu saya tidak ada pembedanya. Oh, gitu. Bedanya kalau tahalul kan ada yang bilang gundul lebih bagus gitu ya. Tapi memang faktanya gundul lebih bagus gitu kan. Cuma kalau nafar awal nafar sani ini Gitu. tidak Siap. ada pembedanya sebenarnya. Siap. Oh jadi ke mana? Ke Masjidil Haramnya, ke Ka'bahnya itu. Iya, tawaf. Kemudian tawaf dan sa'inya itu setelah dari Mina ya. Oh gitu, setelah ke Jamarot itu. Siap. Nanti kita akan bahas lagi, itu menarik Zat. Nanti Soal apa namanya fikih manasik itu menarik sekali. Oke baik. Tadi sebelum kita lanjutkan Zat. Haji itu kan pakai ihram Zat. Lepas ihram ya setelah tahlul. Sama kayak umroh ya. Berarti bisa dibayangin Zat. Beberapa hari memang. Beberapa hari kita pakai ihramnya. Jadi kalau umpamanya kotor bagaimana? Boleh ganti ihram nggak boleh? Oh boleh. Boleh ganti ihram dengan ihram yang lain. Gitu. Ganti ihram dengan celana. Gitu. Oh gitu, Ganti berarti ihram dengan ihram yang jadi lain. tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 guys. Ya. 13. Berarti 6 hari. 6 hari. Kita Itu masih pakai nggak ihram. seberapa lah. Dulu Rasulullah aja kalau mau umroh kan berangkat dari Madinah, ngambil mikotnya kan di Bir Ali. Bir Ali Nah, misalnya. perjalanan dari Madinah ke Mekah itu sendiri selama perjalanan cepat? itu kan paling cepat kan 5, 6 sampai 7 hari lah. Wow. Satu pekan. Itu dalam posisi perjalanan gitu. Ini nggak seberapa. Setelah sih. mikot ya. Betul. Masya Allah. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dulu. Siap. Ya mungkin nanti kalau kita mau haji gitu kita mungkin bisa biasain dulu ya. Dibiasain dulu. 6 hari. 6 hari pakai ihram. Iya, pakai ihram. Gimana? Silir ya? Silir karena memang kan harus itu kan. Iya kan. Itiba tuh memang waktu tawaf aja. Jadi kalau misalnya saat wukuf dan lain sebagainya tetap ditutup ya. Oh gitu. Dan akhirnya Tapi kalau yang mau ngambil Nggak nafar pakai- awal kan ya udah. nggak pakai wawangian sama ya tadi? Iya pakai nggak pakai wangian. Larangan-larangannya sama. Sama. Oh jadi nggak mandi pakai sabun, Sabun nggak sikat gigi pakai. Masukkan watu ya. Oh gitu. Masya Nah itu Allah. mungkin Didi Kempot waktu itu almarhum ya. Itu bikin lagu itu dalam kondisi ihraman mungkin ya. Masukkan watu yang kali. Dalam kondisi ihram. Enggak gitu. Masya Allah. Iya. Masih belum kebayang. Insya Allah nanti kalau Mas Tian Amin, kita amin. melaksanakan Insya Allah kebayang. Amin. Jadi kalau misalnya ya gitu, berarti minimal kalau tadi nafar awal berarti minimal 4 hari ya. 4 hari. 4 hari ya. Minimal pakai kain ikram 3-4 hari pakai kain ikram Masya Allah. Kalau misalnya nafar sani berarti sampai tanggal 13 ya 6 hari. 6 hari pakai kain ikram. Masya Allah. Ya minimal 2 kali ganti lah ya. Iya, 2 kali ganti lah. Biar Ringgu. menjaga kesucian. Iya, ringgu aja Mas Tian. Ya. Garing dinggo. Oke Jadi baik. yang satu kotor itu dicuci, kan, dijemur, garing, tak pakai. Yang kotor satu dicuci ya gitu ya. Oke baik. Siap. Nah, keutamaan haji itu kira-kira apa Tat? Tadi kan kalau wajib haji ya oke, kita haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Kalau misalnya kita lalaikan berarti
sepakat bahwa rukunnya nggak sempurna. jadi apa namanya, tiangnya jadi ada yang satu rukun, jadi agak melengseh Islamnya ya. Nah kalau misalnya keutamanya Mas, pahalanya apa sih? Kalau pahalanya itu kalau yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah ya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi kalau haji kita tuh haji yang mabrur itu tidak ada ganjarannya kecuali surga. Surga. Siapa coba yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Kita hidup di dunia ini buat apa kalau bukan nyari surga kan gitu kan. Siap. Itu sih itu untuk yang secara generalnya ya. Jadi ganjarannya kalau mabrur itu adalah surga. Dan juga untuk perempuan itu bisa dinilai sebagai jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jadi ini juga. Jadi kalau misalnya qadarullah itu dipanggil Allah Pada saat meninggal. Iya. Kalau saya disuruh milih nih, saya pengen meninggal di mana? Ya saya pengen meninggal waktu haji sekalian. Masya Tempat Allah. yang suci, melakukan ibadah yang suci. Amin. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Jadi pahalanya itu adalah ganjarannya surga. Adalah surga. Tidak ada yang lain, surga ada. Surganya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Suruh geser. Aduh, sakit. Ini nanti bisa dikat-kat gini kan? Iya. Let it flow aja. Kemudian ini Zat, tadi kan sudah banyak bro. Nah, tadi kan ini haji lagi Zat. Kayaknya kita bahas ya memang haji. Tadi kan sampai tanggal 13, kemudian dapat apa namanya, tahalul, gundul, dan memang yang terbaik memang gundul sama seperti umroh ya. Begitu, siap. Nah itu terus kemudian vibes-nya gimana sih dengan ramai kayak gitu, terus kemudian dengan itinerary atau rencana kegiatan yang sangat padat tuh vibes-nya gimana sih, gambarannya gimana kira-kira kalau misalnya kita lagi berhaji tuh? Ya kalau saya sendiri ya, karena saya juga belum pernah di posisi itu, artinya adalah saat berangkat, saat musim haji, saya belum pernah di tanah suci seperti itu ya. Cuman kalau kita bisa membandingkan itu dengan ketika kita umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan. Atau berada di tanah suci saat bulan Ramadan. Kurang lebih vibes-nya juga sama. Sama-sama crowded-nya, orang-orang di situ dari seluruh penjuru dunia datang untuk melaksanakan ibadah yang sama. Tata caranya sama, nggak ada yang berbeda. Yang berbeda insya Allah tuh pasti nganu ya, bisa dikatakan itu adalah melenceng kan, karena semuanya sama gitu, serempak gitu dengan syariat yang sama. Ini kan luar biasa ya agama Islam ya, luar biasa agama kita. Jadi kita bisa bayangkan orang dari segala penjuru ada. Bahkan saya itu kadang mikir ya, kok bisa kita datang dari jauh dari tanah air itu menuju ke tanah suci, kan ribuan kilometer kita tempuh. Bahkan banyak dari orang-orang di tanah air kita atau orang Indonesia itu yang bahasa Arab aja nggak paham gitu. Itu kok bisa melaksanakan syariat yang diajarkan 1400 tahun yang lalu dengan bahasa Arab gitu. Jadi ini kan syiarnya agama saya yang bikin penasaran sampai sekarang ya, yang bikin saya takjub sampai sekarang adalah bagaimana dulu kok Allah itu bisa, bukan ini ya, Nabi Muhammad SAW itu bisa menyebarkan syariat Islam sedemikian rupa. Ini kalau bukan karena agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin ya. Tidak bisa seperti itu. Betul. Itu bayangan. Vibes-nya berarti ruame ya. Ruame dan karena kita bawa ya, tapi rame tapi enggak apa namanya? Ramenya tuh dilihat di mata gitu. Rame di mata tapi gitu. Tapi di hati tenang. Ketemu sama orang tuh senyum-senyum, enggak gerusa-gerusu gitu ya tetap ya. Masya Allah. Luar biasa. Haji atau